disebut salik, yaitu golongan yang sudah mengadakan perjalanan untuk tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat sekarang. Loh, katanya alam akhirat itu besok setelah meninggal, ketemulah yaumil barzah, setelah itu yaumul yub'ats, dibangkitkan. Itu sudah benar menurut pemahaman kita di dalam ilmu syariah, sehingga terkesan alam akhirat itu jauh banget, sehingga ada makalah kamu akan bisa bertemu Allah setelah kamu mati. Saya boleh tanya, Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau menghadap Allah, dipanggil Allah dengan terkenal kejadian Isra Mi'raj, itu beliau sudah wafat apa belum? Belum nggih? Sepakat nggih? Golongan hati yang sudah ada keinginan bertemu Allah, pertama biar rindu untuk ketemu Allah itu ada di dalam hati, tolong dawamkanlah, biasakanlah hati itu untuk berzikir sir. Nanti kalau sudah ada tanda-tanda hati itu rindu, lekaslah, tindakanlah, lakukanlah dzikir sirul asrar. Apa? Menyadari hati merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup itu, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Sebab jantung bisanya berdenyut semata-mata karena hidup. Napas bisa keluar masuk karena karena hidup. Dan siapa jantung dan siapa napas nanti Anda akan tahu sendiri seiring berjalannya jenengan ditarik Allah di dalam alam fana dan alam ma'rifat. Allahu ja'ala asnafu qulubun nas sinfaini. Allah itu membagi dua golongan seluruh hati manusia. Golongan pertama, al-qalbul ladzi yamilu ilallah au ila umuril akhirati. Hati yang sudah condong mendekat dan bertemu Allah. Ini golongan hati ini disebut golongan orang yang sudah menganggap Allah itu dekat, tidak jauh di atas sana. Dasarnya apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat lehermu. Dawuh yang seperti ini siapapun kita pasti berangan-angan. Dekat dari urat leher nadi. Di mana ya? Lah ngaten nggih? Biasanya gitu. Ini kalau hati dapat hidayah. Kalau hati golongan faminhum man hadallah, pasti gitu. Tapi kalau golongan waminhum man haqqat alaihi dhalalah, belas seperti angin lewat, seperti mengukir
atas air. Begitu mengukir apa di air kan langsung hilang, Pak. Hilang, nggak membekas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kula pun dibatasi waktu nih, Bang nggih. Saya jangan dibatasi waktunya. Artinya materi ini nanti menghabiskan berapa menit, berapa jam, habis itu kita tanya jawab. Beliau-beliau yang golongan pertama niki disebut as-saliku atau salikun. Golongan ruhaniyahnya yang sudah mengadakan perjalanan suluk, meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Ya saat di dunia ini. Saya ulang, golongan pertama ini hatinya atau ruhaninya disebut salik, yaitu golongan yang sudah mengadakan perjalanan untuk tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Sekarang loh, katanya alam akhirat itu besok setelah meninggal, ketemulah yaumil barzah, setelah itu yaumul yub'ats, dibangkitkan, lalu terjadilah yaumul qiyamah, penghancuran, setelah itu ada yaumul hisab, setelah itu dipaksa semua manusia itu untuk melewati siratal mustaqim, disitulah akan ketemu alam akhirat. Lah ngaten nggih? Itu sudah benar miturut pemahaman kita di dalam ilmu syariah, sehingga terkesan alam akhirat itu jauh banget, sehingga ada makalah, kamu akan bisa bertemu Allah setelah kamu mati. Menjalani kematian, terus ngalami alam barzah, alam dibangkitkan, terus alam dihisab, baru kamu akan bisa menghadap. Saya boleh tanya, Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau menghadap Allah, dipanggil Allah dengan terkenal kejadian Isra Mi'raj, itu beliau sudah wafat apa belum? Belum nggih? Sepakat nggih? Oke. Kalau Rasulullah itu dipanggil Allah untuk bertemu Allah sebelum beliau wafat, inilah alasan mengapa Rasulullah memberikan contoh teladan yang bagus yang tertuang di dalam Al-Ahzab suratnya ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana uswatun hasanahnya? Ngeten niku kula napa sih tola-toleh bekne ana papan, ngoten Pak. Mohon maaf. Kita terima apa adanya aja ya. Ngoten. Pertama, liman kana yarjullaha niki. Kanjeng Nabi memberikan teladan ini bukan hanya untuk dibaca-baca, tidak hanya jatuhnya dimengerti aja, tidak, akan tetapi miturut kami wajib
diteladani, wajib dipraktekkan. Isinya liman kana yarjullaha itu adalah hati yang sudah ada keinginan untuk mengadakan pertemuan terhadap Allah. Ini gila Pak. Yarju, ada satu keinginan. Siapa? Hati siapa yang ada keinginan mendekat dan bertemu Allah? Inilah golongan pertama tadi. Dan ini tidak semua orang Pak ya. Sebab prosesnya kita sebagai manusia kebanyakan, seluruhnya, saya katakan seluruhnya aja, kita itu kalau sudah manjing akil balik, hati sukanya ikut ketemu namanya kesenangan kehidupan dunia. Enggak apa-apa, itu proses kita masing-masing. Ada yang 10 tahun, ada yang bahkan 30 tahun, bahkan ada yang 50 tahun. Udah, itu enggak penting. Perbedaan kita itu tinggalkan Allah itu enggak penting. Perbedaan waktu nih gile. Sing penting bagaimana kita setelah mendengarkan apa risalah baginda Rasul, sekaligus beliau contohkan sisa umur kita ini kita gunakan. Bagaimana caranya hati ini ada keinginan mendekat dan bertemu Allah. Terus terang aja Pak Bu, ini tidak terlepas Pak. Dengan ilmu pengetahuan bagaimana cara hati menumbuhkan keinginan mendekat pada Allah, ini tidak terlepas. Jikalau kita bicara singkat kata, bagaimana cara hati ada satu keinginan ketemu Allah. Iki singkat kata, kita tidak membahas tentang ilmu. Bahas ilmu sampai subuh. Cukup jenengan ini paham dan tidak paham, gunakan hati berzikir sir. Allah, Allah, Allah tanpa batas waktu. Ini belum menginjak sirul asrar loh, belum loh ya, belum. Kalau hanya sekedar yarjullaha, keinginan hati untuk mendekat kepada Allah, cukup biasakan hati seorang ayah atau seorang ibu untuk selalu berzikir dalam hati baik siang maupun malam. Dan ini juga dicontohkan Rasulullah dalam surat Al-Insan. Wadhkur Muhammad isma rabbika, isim nama yang disebut itu. Bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Cukup jenengan ini dalam kondisi apapun, bekerja apapun, melakukan ibadah apapun, tanpa jeda waktu, hati berkumandang zikir sir Allah, 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 ngoten. Nantilah jenengan akan ditata Allah. Sebab Allah itu ada di dalam diri kita, nggak jauh. Nanti akan dipahamkan Allah Pak Bu, dibimbing Allah piyambak sendiri. Nanti dalam hati sampean akan Allah tanamkan yang namanya sifat saukin, apa? Rindu. Sifat rindu. Rindu untuk ketemu Allah. Rindu untuk ketemu pacar lama
yang sudah lama kita tinggalkan, yaitu Allah. Lah siapa yang meniupkan roh terhadap jasad? Allah tak? Siapa yang menguasai, yang memberikan nikmatul ijad, penciptaan, wa nikmatul imdad, kebutuhan kita sehari-hari? Allah. Lah siapa yang memasukkan dan mengeluarkan nafas? Allah. Oke lah Pak, kita belum ketemu. Cuman bagaimana cara menumbuhkan hati ini akan ada rasa rindu kepada Allah. Itu tadi. Setelah itu lanjut untuk berikutnya, bagaimana caranya bertemu Allah. Rindu sudah, tinggal ketemu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, ketemu di mana? Loh, Allah itu tidak kemana-mana. Ayat itu menyebutkan wal yaumal akhirah. Berarti alam akhirat itu tidak kemana-mana dan di mana-mana. Inilah akhirnya jenengan disebut salikin, salikun, orang yang hatinya sudah ada proses perjalanan untuk mendekat dan bertemu Allah. Tapi ono resiko nih. Apapun alasannya, resiko ini pasti jenengan dapatkan. Lah bagi pemula siap apa enggak? Bagi yang sudah kesebut salik wajib siap. Apa resikonya? Gini Pak, andai kata saya tadi dari Mojokerto, perjalanan saya menuju situ Bondo. Semakin lama perjalanan ini saya tempuh, pasti semakin jauh kota Mojokerto, tapi semakin dekat kota Situbondo. Itu pasti. Kecuali saya tadi mampir di warung, nyantai rokokan, ngopi, lupa dengan kota Situbondo. Ya nggak nyampe-nyampe. Mengapa lupa? Karena kesengsem terhadap sing jual kopi. Tadi itu Pak, saya perjalanan dari Lumajang. Tadi malam di Lumajang, terus saya menginap di Hotel Lumajang. Habis Jum'ah tadi langsung berjalan ke sini. Ngoten lho ceritane. Lah cara kula biar nggak telat, habis Jumatan berangkat jam berapa tadi? Kalau insya Allah asar jam 4 itu saya nyampe di ada itu loh Pak, pinggir jalan itu ada laut itulah. Di situ saya melihat seseorang yang belum makan. Saya berhenti, terus saya ke warung. Lah warung itu ketepatan orang tua, perempuan tua. Saya tanya, Mbah, pun pajeng berapa kali sedak sedinten? Esik 2 sampean. Oke. Teng mriku wonten ulam, ndok telur, ayam, urap-urap ayam potong. Mbah wonten melih ha? Wonten pindang tongkol bakar. Nggih Mbah niku mawon Mbah. Kantun pinten Mbah? 1 kilo wonten. Wah iki tak entekne 1 kilo wonten. Leres pun 1 kilo Mbah niku. Sedaya pun kula tumbas. Saya beli. Saya makan orang 3, terus ndelalah ada tamu lagi
orang yang belum makan tadi. Saya suruh duduk di pinggir saya, nggak boleh sama Mbah sing kagungan wong, karena dia dikira orang majnun. Akhirnya disuruh duduk di pinggir kanibu, pinggir saya yang sebelahnya. Ya ora apa-apa wis. Sing penting mak mbah ngene pun sepuh. Nggih. Sampai maghrib. Ayo bayangkan jam 4, 5, 6. Jadi lumayan lama. Habis itu saya perjalanan ke sini, mampirlah di masjid mana tadi? Kiri jalan, kanan jalan kalau dari sini tadi. Jamak qashar, ya sudah. Loh, tadi kalau saya tidak mampir, Pak, mungkin sebelum maghrib saya sudah nyampe di sini. Sudah sampai. Berhubung saya mampir ke warung dikarenakan ada alasan, satu, warungnya masih laku 1 kali dalam 1 hari ini tadi. 2, ada orang yang lapar. Allah menyuruh untuk turun. Oke. Lah, artinya jenengan ketika suluk kok pertemuan ditunda oleh Allah, mestinya sebelum maghrib kok ketemunya habis isya. Belajarlah hati untuk husnudon datang Allah. Pasti ada maksud dalam perjalanan kita yang tertunda itu, ada maksud miturut hitung-hitungane Allah. Nek miturut hitungane nafsu, wong kita manusia iku sifatnya kesusu. Cepet lah ngoten. Ini yang miturut versi kitab tasawuf manapun itu masih kelebu nafsu. Kecuali syari'an kesusune iku cepet-cepet itu hati jenengan sudah meniadakan keakuan kita, baru niku mboten kelebu nafsu. Apa resikonya, Pak? Jenengan ati sampean cintanya ke istri, ke suami, ke anak, ke harta benda mesti dijauhkan Allah. Ayo siap mboten? Ati lho Pak, maksudnya cintanya hati, rindunya hati terhadap hayatat dunia, kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu ya termasuk garwa, bini ya. Bini, kalau anak, kalau harta benda, pasti Allah jauhkan dari hati jenengan. Dan ini resiko, dan ini kewajiban dan wajib kita terima. Semakin hati mendekat kepada Allah, pasti akan Allah jauhkan hati dari selain Allah, yang disebut hayatat dunia tadi. Dengan cara begitulah supaya hamba itu, hatinya hamba atau ruh itu biar tidak terpengaruh mudah dengan gebiarnya dunia. Maksud Allah itu seperti itu. Bahkan mohon maaf loh ya, Allah menjauhkan terhadap hati seorang ini dari pengaruh dunia. Kadang-kadang niki sing diwedeni, sing iya maju apa ndak maju pun enggak. Kadang-kadang Allah juga menjauhkan dunia itu secara fisik. Duh nek niku nggih Gus wis ampun lah.
Ada Pak memang yang asalnya usahanya lancar, ketika dia itu hatinya ada keinginan untuk ke Allah, itu dilibas oleh Allah, digulung. Usaha kita asalnya lancar, menghasilkan nikmat, yang nikmat ini kata Allah, daripada ini nanti akan jadi penghalang, istidraj, tak libasi pisan, kata Allah. Ada yang seperti itu. Ingat Pak, hitung-hitungan Allah dengan hitung-hitungan nafsu kita nggak sama. Apakah saya nanti ya juga begitu? Jawab kula, wallahu a'lam. Iki urusane Gusti Allah. Cuman kalau boleh saya buka sedikit aja. Kalau hati sampean tidak mudah terpengaruh dengan gebiarnya nikmat dunia niki, gak mungkin secara dohir dunia sampean digulung Allah, gak mungkin. Gak mungkin, karena gak terpengaruh. Justru loh niki ya, akan Allah tambah itu nanti, akan Allah tambah. Karena apa? Karena nikmatul imdad yang Allah berikan terhadap kita, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sifatnya duniawiyah ini, jenengan jadikan buruk kendaraan untuk bertemu Allah. Inilah Pak yang kusebut sebagai nurullah. Jadi nikmat itu adalah cahayanya Allah yang diberikan terhadap jenengan untuk dijadikan wasilah bertemu terhadap Allah di situ. Gak mungkin ini digolong. Tapi kalau jenengan sudah ada keinginan bertemu Allah, kok terpengaruh, hitung-hitungannya Allah itu gini, calon kekasihku rek sering ketutup hatinya terhadapku lewat ini, udah tak gulung aja, tak gulung aja. Tapi ada Pak, saya katakan ini karena fakta di tengah-tengah jamaah, ada yang ketika ada keinginan itu dan menjalankan keinginan itu, istrinya minta cerai. Ada sebaliknya, suaminya ngancam, ayo kalau kamu terus gitu pisahan aja. Ada yang seperti itu. Karena tidak sepaham. Apakah saya nanti juga seperti itu? Itu urusannya Allah. Senjata sampean cuma satu. Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Tawakal, pasrah, menyerahkan diri semua persoalan terhadap Allah. Menurut surat At-Tolak ayat 3, barang siapa yang betul-betul tawakal terhadapku Allah, fahuwa hasbuhu, Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Luweh-luweh, lebih-lebih kebutuhan nur makrifat hati sampean terhadap Allah. Ini golongan salik niki. Udah. Berarti ketika jenengan ingin bertemu Allah di alam akhirat, jenengan wajib dikasih Allah yang namanya wasilah. Wabtahu, dapatkanlah, raihlah
ilaihi, untuk menjalankan keinginanmu yaitu bertemu Allah, mendapatkan apa? Al wasilata, ing habl atau tali jalan langsung menuju alam akhirat bertemu Allah. Bundi wasilah wajahidu fisabilihi, dalam rangka jenengan iki mengadakan perjalanan menundukkan hawa nafsu. Golongan pertama hati seseorang adalah yamil, condongnya hati ilallahi, maring Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menemui Allah di alam akhirat. Bapak Ibu, Isra niku perjalanan Rasulullah dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Berarti sudah ada sholat dong dulu, sudah syariat. Iki syariat, karena sudah ada masjid. Lah, yang ku dengar sholat itu setelah mi'raj, dapat oleh-oleh sholat. Yo gak salah, cuman sedikit mawon kalau tak buka. Ketika Rasulullah dipanggil Allah untuk menjalankan Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, setingkat Rasulullah Nabi niku diasrokan Allah. Asra itu diperjalankan, artinya beliau itu tidak merasa bisa berjalan sendiri. Subhana, maha suci sapa Allah, alladzi asra, yang memperjalankan, sapa Allah alladzi wau bi abdihi, kelawan kawulane alladzi, Kanjeng Nabi. Lah kok kita sholatnya merasa bisa sendiri? Kita zakat bisa sendiri, tawaf, umroh, haji bisa sendiri, rasaning dodon iki lho Pak. Lah wong tingkatan Rasulullah itu iki kan orang yang maksum toh ya, itu aja masih merasa diperjalankan oleh Allah. Itu artinya gini Pak, berhubung sudah ada masjid, sudah ada tata tertib, surut wa arkan, surutus sholah wa arkanuha, sudah. Cuman mengapa harus ada mi'raj? Mengapa harus ke Sidratul Muntaha, ujung penyempurnaan kesadaran mutlak? Iki berarti wajib bagi kita ketika sholat itu ruhaniyah, tinggalkan alam dunia. Karena perjalanan mi'raj beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha niki tinggalkan dunia. Bisanya tinggalkan dunia pakai buruk kendaraan, boleh dikatakan wasilah. Apa buruk kita? Apa wasilah kita untuk kepada Allah menghadap? Makanya di dalam organisasi thariqah itu disebut muktabaroh. Iku apa? Karena syaratnya muttasil, sambung, bukan munfasil, putus mboten. Si A ke si B, si C terus sampai Z Kanjeng Nabi. Ini dikatakan muktabaroh.
Ini wasilah miturut pandangan di dalam organisasi At-Thariqatul Mu'tabaratu. Monggo, iku bagus. Cuman pertanyaan saya, wasilah yang seperti ini yang sudah kita lakukan setiap saat dan waktu, sudahkah tercapainya yarjullaha ini? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing yang sudah terlibat tenggelam di dalam thariqah mu'tabaroh. Kalau belum, bertanyalah pada mursyid kita masing-masing. Apa miftahul khayah, miftahul liqa'illah, apa kuncinya? Kembalilah dalam surah Al-Maidah ayat 35. Itulah kunci. Yang disebut wasilah, wajib mendapatkan wasilah ini. Lah, wasilah yang diterangkan di dalam surah Al-Maidah 35 ini dijawab oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang Rasulullah teladankan. Apa? Terakhir, wa dzakarallaha katsiran. Kuncinya itu, Pak. Anda akan bisa bertemu Allah wal yaumal akhir di dalam alam akhirat dengan cara wa dzakarallaha katsiran. Zikir diperbanyak. Perbanyaklah zikir itu. Apakah zikir yang dimaksud sir tadi itu kan untuk menumbuhkan kerinduan. Kalau bicara untuk bertemu, beda, Pak, beda. Jawabannya di surah Al-Ahzab juga ayat 41. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah kau pada Allah, zikran, dengan sebenar-benarnya ingat. Zikran katsiran, dengan sebenar-benarnya ingat, dan sebanyak-banyaknya. Mana yang dimaksud? Itulah Bapak Ibu, zikir yang sudah tidak berbicara bila ismin walafdin wakalamin wasuwarin, sudah tidak. Zikir nopo? Ini jawabannya ada di Tauhid surah Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam hati sampai nanti satu akan sadar. Apakah dzikirku la ilaha illa anta dibaca? Enggak. Hati jenengan nanti akan menyadari kalau kita selama ini terhadap Allah itu berlaku zalim. Setingkat Nabi Yunus, ini cerita Nabi Yunus, hanya gara-gara beliau itu meninggal kaum, tidak mau berdakwah, alasan kaum menolak, dia keluar dari kaum, terus meninggalkan kaum, hatinya mendongkol beliau. Di dalam Al-Quran itu diceritakan seperti itu. Mendongkol, Gusti ya Allah, hancurkan kaum ini yang menolak ajaran yang sudah aku bawa darimu, saya tak keluar. Terus memang dihancurkan, tapi beliau ini salah, masih salah. Buktinya ketika dia itu menyeberang lautan itu, nahkoda mengatakan keberatan muatan, akhirnya diundi, siapa yang namanya muncul akan keluar dari kapal, berarti harus nyebur di laut. Akhirnya beliau, singkat kata, beliau itu ditelan oleh ikan nun.
Kalau sekarang bahasanya mungkin ikan paus, ikan hiu, pokoknya ikannya gede Pak, besar. Nah di dalam beliau itu memuji kepada Allah lewat dzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Merasa zalim dia di hadapan Allah. Karena apa? Mana letak zalimnya? Ini saya buka lewat hadis Rasulullah berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwasanya makhluk siapapun nggak punya daya upaya, nggak bisa untuk melaksanakan sesuatu yang baik atau mencegah yang jelek, nggak bisa. Tapi kok terjadi semata-mata illa bil. Jadi Nabi Yunus hatinya tidak melihat Allahnya yang menggerakkan kaum menolak, tapi melihat makhluknya. Ini akhirnya hati beliau mendongkol. Saya belajar puluhan tahun Pak itu, bagaimana saya dicaci orang itu nggak mangkal. Makanya mengapa kami dulu pernah digilakan Allah, supaya orang mengatakan aku gila, saya jawab lagi ngerti ya kalau saya gila. Loh penak toh. Masalahnya orang disebut orang gila itu pemangkel Pak, mangkel. Disebut orang sesat itu mangkel. Makanya kita harus tersesat terlebih dahulu. Hati jawabannya baru tahu sekarang. Makanya Allah itu menyesatkan hati kita itu di jalurnya nafsu biasa. Udah. Sekarang tinggal sisa umur kita ini di dunia, bagaimana caranya kita kembali kepada jalan Allah, bukan jalan hawa nafsu. Maksud saya gitu. Artinya apa Pak? Kalau jenengan kalikula sudah diuntal ikan nun, berarti jenengan mengadakan kholwat. Lah ini masuk di dalam min asrafil majalis. Kalau bahasa Kanjeng Nabi gua hiro, kholwat, uzlah. Nabi Musa Gunung Turisina. Kalau kita min asrafil majalis, tempat yang Allah pilih. Mana? Ya terserah Allah. Di mana-mana. Di mana-mana. Artinya bagi si salik ini tadi yang hatinya kelompok condong kepada Allah, wajib loh Pak niki. Wajib dia selalu berzikir. Zikir yang kami maksud di sini adalah bukan zikir sir lagi, tapi zikir sirul asrar yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pada akhirnya jenengan akan sampai pada puncak tauhid yang terakhir. Dalam surat Al-Anbiya juga ayat 25 berbunyi wama arsalnaka wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nyampe di situ. Berarti apa? Mesti sampai nanti akan masuk dalam satu alam. Setelah jenengan iki berdiri tegak di alam muraqabah, yaitu alam Allah di mana sudah terasa dekat, nanti Anda akan dimasukkan satu alam yang namanya alamul fana. Alam di mana seluruh alam wujudnya tiada, termasuk diri kita. Iku namanya orang majdub. Gila, jadab. Ditarik Allah, jadab niku ditarik. Jenengan dipisahkan hati ini dari mataun hayat dunia. Dipisahkan, ditarik.
Untuk apa? Untuk tawajuh terhadap Allah. Lah proses inilah disebut fana. Persis seperti orang tidur. Persis. Orang tidur itu ada dua macam. Ada yang mimpi, ada yang tidak mimpi. Yang mimpi ada macam dua. Ada yang mimpi dikejar-kejar anjing. Ada yang mimpi dikejar-kejar bidadari. Lebih suka mana jenengan? Anjing kah? Bidadari kah? Pasti sampai kalau bermimpi dikejar anjing lari pak, lari. Lawus mimpi kok lari sih? Karena jenengan merasa itu betul-betul terjadi. Kalau mimpi dikejar-kejar bidadari, ya Allah pak, senengnya pol, ngeten nggih? Seneng. Itu kalau terbangun tak tidur lagi, barangkali nanti sambung lah. Semua itu adalah majas, kinayah sebetulnya. Tapi kalau orang mimpi, tidur tidak mimpi, ini adalah orang yang ditarik Allah, baik akal maupun rohaniyahnya, akhirnya lupa segala-galanya, tidak merasa apa-apa, dirinya juga tidak tahu. Tiba-tiba bangun pagi-pagi, loh kalau ditanya kamu tadi mimpi apa, nggak tahu ya, nggak tahu. Itu lupa. Fana baik akal maupun hati. Inilah yang kami sebut golongan yang Allah letakkan hambanya itu di makom khos, fananya seperti ini. Laksana seperti itu. Lah terus prakteknya jasad gimana? Jenengan iki lho, umpama dalam alam sadar itu tadi alam gak sadar toh, sekarang alam sadar. Jenengan melakukan apapun itu tidak tahu apakah yang dilakukan itu berbentuk taatkah miturut syariat, maksiatkah miturut syariat, balakkah ataukah nikmatkah, tidak tahu. Tidak tahu. Kok menyeramkan yo? Lah gitu toh. Lo indah pak, sebetulnya indah. Kita mengatakan menyeramkan itu kalau karena memang kita belum pernah mengalami gitu loh. Lah terus nanti bagaimana orang tua kita, teman kita, tetangga kita mengatakan kita orang gila? Pak Yun Sewu, itu jangan dibuat hitung-hitungan. Nggak ada itu hitung-hitungan. Lah nek sampean hitung-hitungan nggak jadi sampean. Nggak jadi. Orang tidur itu pak, mohon maaf kalau kulo persentase 90% mati orang tidur. Mati nggak, maksudnya tidak kembali lagi. 10% kembali lagi. Makanya dalam agama Islam itu memberikan petunjuk doa sebelum tidur lah kan. Ya napa nikah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Loh mati dah. Ahya amut kuserahkan pada jenengan ya Allah. 90% kita nggak akan sadar lagi kok ibu. Apa nggak takut kita? Kalau semuanya sudah kita serahkan pada Allah, semua apa kata Allah, otomatis berarti tidur kita yang menidurkan Allah, bangun kita yang membangunkan Allah. Ini bagi si salik mesti sadar kalau semua apapun pekerjaan itu adalah af'alnya Allah. Ini golongan yang condong terhadap Allah
ya otomatis sadar. Kita nggak boleh Pak sanksi mamang pada Allah, sebab oleh karena proses fana ini wajib diterima oleh setiap si salik dengan tujuan ke alam makrifat gitu loh. Sebab tidak akan pernah si salik itu bisa sampai alam makrifat jikalau tidak mengalami alam fana. Tidak akan muncul isbat sebelum nafi. Allah tidak akan mengizinkan hambanya untuk bertemu jikalau dalam diri hambanya masih ada selain Allah. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan ada dalam hatimu selain Allah. Bapak Ibu, ini golongan minoritas, ya. Golongan yang Allah pilih, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Golongan yang Allah pilih adalah ya ini, yang nantinya akan dijadikan sebagai kekasihnya. Taruhannya harus melepas kesenangan dunia, hati bukan jasmani. Ini teladannya Rasulullah. Makanya Rasulullah memberikan juga dalam ayat lain, surat Ali Imran ayat 31, jikalau kau ingin ketemu Allah, ikuti caraku. Jikalau kau bercinta pada Allah, ikuti caraku. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Iki Rasulullah, ikuti caraku. Jikalau kau betul-betul mengikuti caraku, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan segala dosa kesalahanmu baik jasmani, molimo, tahu molimo ya, ataupun rohani, syirik, Allah ampuni. Udah, ini janji Allah. Pun itu golongan pertama. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan setelah hati saya itu ada rasa rindu ketemu Allah? Pertama, di dalam aktivitas apapun, niki wonten ada di dalam surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan apapun jenengan, baik berdiri, dudukkah atau berbaring. Dalam arti berdiri ketika kerja, berdiri ketika sholat, berdiri ketika apapun. Duduk ketika sholatkah, duduk ketika wiridkah, istighosatah, tahlilkah, atau duduk, mohon maaf, apapun, duduk jenengan aktivitas apapun. Berbaring ketika jenengan berbaring, leyeh-leyeh apapunkah, wajib jenengan iki berzikir atau menyadari segala apa yang Anda lakukan atau makhluk lain selain kita yang lakukan, hati jenengan asyhadu alla ilaha illallah. Yang hati saksikan, yang hati lihat, yang hati ketahui adalah sejatinya Allah yang melakukan. Di dalam seluruh nurnya, aktivitas tadi disebut nurnya. Ingat, fi kulli mukawwanat, iku ing dalem saben-saben makhluk, baik makhluk yang bernyawa atau tidak bernyawa, khafiyun utawi ono sesuatu sing alus,
ai hayyun, itulah hidup. Wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Itu bisa jenengan saksikan dengan ainul basirah, mata hati. Wasilahnya, sambungannya adalah rasa. Maka saya sering katakan, rasakanlah di dalam seluruh makhluk itu Pak Bu, ada sesuatu yang samar yang tidak bisa dilihat mata dohir, tapi bisa dilihat oleh mata batin, yaitu ainul basirah dengan rasa tadi. Wajib si salik melakukan ini. Biar apa? Biar hijab penutup hati si salik pada Allah itu Allah bersihkan. Makanya dalam satu hadis Rasulullah bertanya terhadap para sahabat, apa sahabat maksudnya Allah menghadapkan satu hari satu malam itu sholat 5 waktu? Itu laksana di depan rumahnya si fulan itu ada kolam, ada air. Dia masuk keluar rumah, dia pasti melewati air. Air itu jernih, jadi dia mandi. Dia minimal 5 waktu, satu hari satu malam mandi 5 kali. Itu maksudnya supaya apa kotoran di fulan itu biar hilang. Maksudnya sholat iki adalah tujuannya salah satu di antara membersihkan kotoran hati. Sholat yang bagaimana? Yang muntaha, sholat yang sudah sampai pada kesadaran. Makanya kanjeng Nabi ila muntaha. Inilah Bapak Ibu yang dilakukan oleh para wali-wali Allah yang disebut sebagai hakikat ma'rifat. Berarti sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah beliau-beliau. Enggak hanya jasmaniahnya saja beliau-beliau itu, tapi juga roha. Ya ini muntaha, mi'raj. Baru kesempurnaan sholat itu dia dapatkan. Baru ladzatuha, nikmatnya sholat dia bisa rasakan. Makanya perlu kita itu mengenal tentang ilmu tauhid ini supaya ruhaniyah jenengan itu tidak terus-terusan berjalan di atas jalan nafsu, biar beralih jalan Allah. Wajahidu fi sabilihi, berjalan di atas jalan Allah. Otomatis harus membawa wasilah ini tadi. Pun itu pertama, dituntut si salik ketika beraktivitas dengan dunia, hatinya itu selalu berzikir, yang kumaksud zikir rasa, menyadari dalam hati kehadiran wujudnya Allah di dalam dirinya atau di luar dirinya sebagai sang pelaku, yusahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala, sebagai sang penggerak, sebagai sang pelaku af'alullah. Berarti kalau seperti itu kita lah patung lah gitu Pak ya, patung sudah. Berarti posisi ini loh Pak yang disebut buah dari la haula wala quwata illa bil, ya ini kesadaran. Akhirnya
wujud makhluk jenengan kali kula yang digerakkan ini nanti dihilangkan Allah, akhirnya wujudi Allah yang tampak, yang nyata seluruhnya, baik dohir maupun batin, itu adalah wujudnya Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Wes iki gendeng notok iki, gendeng notok. Pertanyaannya, Allah menaruh kita hati ini di alam fana itu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, atau berapa menit, berapa detik, itu urusan Allah. Wong kita nggak ada, bagaimana kita akan ngurus? Baru bisa Pak di situ tawakal total itu di situ. Kalau kita sudah ada di situ, kita sudah tidak ada, bagaimana perkara yang tidak ada bisa ngurus sesuatu yang ada? Oh, nggak bisa. Yang bisa mengurus sesuatu itu adalah sesuatu yang ada, ya Allah sendiri. Bon, itu wajib bagi kita yang sudah kegolong golongan pertama, yaitu golongan al-qalbu yamilu ilallah, hati sing sudah condong terhadap Allah. Iku intine materi kita. Tapi tetap saya terangkan golongan yang kedua. Yang kedua, golongan hati manusia al-qalbu alladhi yamilu ilal makhluki au ilal umurid dunyawiyati, yaiku golongan hati yamilu kang condong apa qalbun ilal makhluki, nyekseake nyawang makhluke sing dilihat, au ilal umurid dunyawiyati, atau hati ini beriman condong melihat meyakini yang melakukan itu makhluknya, dunianya. Apa resiko nih? Kita dulu ya seperti ini Pak. Ini proses kita memang persis prosesnya Nabi Adam ketika ada di surga diletakkan di dunia, ya seperti ini. Kita ketika di kandungan terus dilahirkan ke dunia sampai akil balik, saat akil balik inilah sampai berapa puluh tahun kita ngalami hati kita condong beriman. Ini suara sepeda motor lah gitu toh, karena kita beriman memandang makhluknya. Itu pasti Pak. Siapa yang menolong kamu tadi jatuh ke got? Pak D. Iman kita pada makhluk, karena condongnya hati kita, iman kita pada nggak bisa Pak di situ hati ini memandang wujudnya Allah di dalam Pak D, nggak bisa. Berarti wujudnya Pak D itu menutupi hati kami terhadap wujudnya Allah. Dan ini proses kita. Kalau anak sekecil ini belum balik, murni ma'rifatnya pada Allah, hati loh yang ku maksud, murni. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Entah itu anaknya orang Islam, orang Majusi, orang Nasrani, Yahudi, bahkan Salome, tetap ruhaniyahnya fitrah. Ngerti Salome nggih? Nggih pun. Terus sampai kapan kita ngalami kegelapan seperti itu terhadap Allah? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saat-saat di mana
jenengan ini mau terima atau tidak risalah Rasulullah di jalur tauhid. Itu aja. Sedangkan ketika ajaran tauhid itu Allah sampaikan, indama yuballigho ta'limut tauhidi yang qasimu qalbul insan ila fi'ataini. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran tauhid, hati manusia itu terpecah menjadi dua juga. Arsalallahu rasulahu ila dunya liyuballighu ta'limat tauhid ila jami'il bashar. Allah mengutus utusannya yaitu Rasulullah Muhammad ila dunya, untuk dilahirkan di dunia dengan maksud liyuballighu, untuk nyampeake sapa rasul, nyampeake apa? Taklimat tauhid, ing pengajaran ilmu untuk mengesahkan Allah. Disampaikan terhadap siapa? Ila jami'il bashar, terhadap semua manusia. Jadi ilmu ini gak untuk umat Islam dong, juga Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, seluruhnya. Kalau di Indonesia agama yang diresmikan ya, disahkan oleh negara 5 apa ya? Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu. Nah ini dah. Ini piturut undang setahu saya, tapi bila mana ada penambahan saya nggak tahu. Berarti tolong jikalau suatu saat saya kok ngaji ning gereja, ojo cemburu. Jangan cemburu. Kalau saya diperjalankan Allah untuk ngaji di tempat peribadatan selain umat Islam, ya tolong jenengan jangan cemburu. Kula mboten ngajak selingkuh, mboten. Ingat, ila jami'il bashar, Rasulullah menyampaikan itu untuk semua umat manusia. Entah wong pada saat itu wong Yahudi ataukah orang Nasrani. Yang tujuannya apa? Untuk mengesahkan Tuhan. Jelas ini Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Saya dibawai Allah, dibawai Tuhanku, diwahyukan terhadapku itu ilahukum ilahu wahid, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nyebutnya itu Esa. Terus ditarik di Islam sebutannya Allah. Ngeten niki. Makanya jangan dimasalahkan. Apa mungkin sampai besok iku ya mlebu gereja? Ya, apa kata Allah? Mungkin aja. Bisa. Yang jelas, tauhidkanlah hati seluruh umat manusia yang tidak pandang etnis, golongan, suku, agama. Berat Pak nggih? Boten berat, nek wis mati lah boten berat. Ya udah, ya harus kumatikan keakuanku Pak, gitu. Nek ngomong berat Pak, nyun sewu Pak, estu nyun sewu. Nek dipikir akal nggak mampu kula. Pagi kerja, malam ngaji, pagi kerja, malam ngaji. Ini aja berhubung Lumajang Situ Bondo itu
lebih dekat, saya nggak pulang. Saya bilang ke staf, saya nggak masuk hari Jumat karena posisi saya di Lumajang, Jumatnya itu di Situbondo, biar nggak keliwar-keliwar gitu loh Pak. Akhirnya oke. Ya alhamdulillah. Malam hari ini Allah temukan saya terhadap saudara saya yang kuanggap melebihi saudara kandung saya. Apa? Tunggal seiman. Ini. Jadi saya nggak nganggap jenengan ikut saudara kandung, enggak. Melebihi saudara kandung rohaniah. Karena gen kita secara rohaniah kalau nggak sama, nggak mungkin akan bisa ketemu. Tower FM, radio sampai AM, mumet to golek ana ora ketemu. Mboten sambung. Mboten sambung, Pak. Sinyali ra padha. Beda, Pak. FM dengan AM. Nek FM, nek AM mohon maaf, dulu AM ya pertama ya. Ada kilat gratak lagi tuh nggih. Nek FM badan bersih. Makanya zaman dulu itu zaman AM. Keterangan tauhid itu nggih disembunyikan. Artinya kalau dikeluarkan itu mesti memakai bahasa kinayah. Sekarang FM jernih sudah, zamannya sudah jernih. Li'anna quluban nasi kanat fi zulumati sadidati bisababi ta'thirin nafsi. Oleh karena banyak hati manusia itu mengalami kegelapan yang sangat gelap yang disebabkan pengaruh hawa nafsu. Fa inna nafsatu athiru fi qulubil bashar bimata il hayati dunya, maka sesungguhnya nafsu itu menjadikan hati menjadi gelap. Itu lewat apa Pak? Pengaruh kesenangan kehidupan dunia. Oke, matur suwun. Wa maksudu tablighi Rasulillah taklimat tauhid huwa likai tasiru qulubul basar musrikotan wa mali'atan bin nuri. Maksud Rasulullah menyampaikan tentang ilmu tauhid ini Pak, iku supaya hati manusia menjadi hati yang terang beneran. Awalnya memang ilmu tauhid untuk membuka bagaimana cara hati bisa ada rasa keinginan untuk ketemu Allah. Akhirnya disuruh dzikir tadi sir. Setelah itu untuk bertemu disuruh dzikir sirul asrar. Akhirnya sampailah bisa ketemu. Ketika Rasulullah menyampaikan hal ini, Allah tuangkan di dalam surah napa Pak niki? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun ay al musyrikun. Surat napa niki? Nahl ya. Oh, mboten Nahl. Tolong dibantu untuk dicari dalam Al-Qur'an. Surat As-Saff ayat 9. As-Saff ayat 9. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan membawa agama yang bertauhid atau agama yang benar, yang tujuannya liyudhirahu 'ala dini kullih, kembali kepada asal tadi,
untuk membebaskan hati jenengan dari belenggunya hawa nafsu. Walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walaupun beliau Rasulullah dicaci oleh umat, tetap beliau sampaikan. Walau karihal kafirun, walaupun di tengah-tengah umum, di tengah-tengah orang yang ingkar, tetap beliau sampaikan. Sekarang sudah FM loh Pak, bukan AM lagi ya, FM jernih sudah. Entah nanti setelah FM pasti ada Pak, ada radio gelombang apa yang melebihi FM. Kalau yakin nanti akan muncul, entah kapan. Dikit yang masih ada kan AM dengan FM. Aku yakin mengikuti zaman semakin modern, nanti yang melebihi FM juga ada. Ba'da an balagha Rasulullah ta'alimat tauhid ilal basar yasorot qulubun nasi minhum man hada minhum man amana wa minhum man kafar. Setelah Rasulullah menyampaikan pengajaran ilmu tauhid terhadap manusia, sorot mongko dadi apa qulubun nas, piro-piro atine menungso terpecah menjadi dua golongan. Satu minhum man amana, satu ada yang percaya, wa minhum man kafaro, satu tidak percaya. Kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah Gusti Allah fi suratin Nahl ayat 36 surat An-Nahl. Walaqad ba'atsna lan yepti teman-teman, dan sungguh saya Allah ba'atsna ngutus sapa ingsun Allah fi kulli ummatin ing dalam saben-saben umat, ngutus apa rasulan ing siji utusan. Dan saya sungguh Allah telah mengutus utusanku di setiap umat. Iki nek cara syariat berarti umat yang terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ngoten nggih syariat. Umat ini kalau saya tarik yang lebih mudah, kaum bisa. Saudaraku kaum Madura, pasti ada utusan yang Allah utus untuk kaum Madura. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat lain Allah katakan, aku tidak akan mengutus utusanku kecuali dari kaum itu sendiri. Maksudnya supaya bahasanya nyambung gitu. Orang Jawa, orang Batak, apapun orang apa, pasti ada. Berhubung ini nasional Indonesia, jadi gak mungkin kalau saya gak bisa bahasa Indonesia, ya gak bisa bahasa Madura, gak mungkin Allah memperjalankan saya ke sini. Gak mungkin Pak, gak mungkin. Oleh karena saudara saya Madura juga paham bahasa Indonesia, maka saya berhubung dipahamkan Allah bahasa Indonesia, ada kemungkinan saya juga diutus Allah untuk bersatu terhadap saudara saya di Madura. Cuman bahasanya saya bahasa Indo, paham. Ini kalau menurut saya ayat itu mengatakan seperti rasulan, satu utusan di tengah-tengah fikuli umatin. Apa
yang disampaikan beliau? Sederhana Pak. Anik budu he kaumku, condongkan hatimu Allah ing Gusti Allah. Wastanibu lan jauhkan hatimu, menjauhkan terhadap apa? Atau huta ing piro-piro berhala. Berarti selain Allah. Saya cinta terhadap istri saya, hatiku memandang istri saya yang cantik lah, yang melayani aku lah, dan lain sebagainya. Berarti miturut ayat ini loh Pak, ayat ini loh ya, secara hakikat saya telah menjadikan istriku sebagai berhala sesembahanku. Ini ngaji tauhid itu, membuka tabir yang kita tidak tahu. Penting. Wastanibut tauhid berarti istri kita harus kita buang. Yo gak gitu. Secara ruhaniyah, jatuhkan sifat jamal, cantiknya adalah cantiknya Allah. Yang melayani itu Allah. Yang Allah mendohirkan rupa nurullahnya Allah berwujud istri. Gitu loh Pak maksudnya. Sehingga pandanglah Allah di dalam istri-istrimu. Pandanglah. Ini kalau Rasulullah seperti itu. Makanya walaupun Rasulullah istrinya banyak, nggak pengaruh, nggak menjadi tutupi hatinya terhadap Allah, enggak. Karena dia menyaksikannya hati beliau itu hanya pada Allah, sehingga cantik solihahnya istri beliau itu milik Allah. Kita ndak Pak, sudah satu rawat pisan. Karena mandang makhluknya itu persoalannya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Padahal Gusti Allah menyuruh kita nikah itu untuk menemukan satu ketentram. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Kalau melihat ayat azwaj, ini berarti boleh seorang laki-laki wayo. Boleh. Lihat ayat ini loh ya. Karena isimnya jamak. Azwaj jamak dari jauh. Kalau wedok jauzah. Banyak. Dalam ayat lain diterangkan 4 Pak ya. Berarti miturut ayat, mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Kula mboten ngiring opini supaya Pak iki wayuh, mboten. Lihat ayat ini berarti diperbolehkan seorang suami itu nikah lebih dari satu. Tapi ojo mandek teng mriku terusno. Litas kunu, tujuannya itu adalah untuk mententramkan hati. Ilaiha, iki gandengane. Ya sing sampe nikah ya ojo sapi, Pak. Ya dah. Ilaiha terhadap azwaj tadi, ya. Niki napa dhamire iku muannas, isime kok jamak. Nggih nyun sewu, kula setahu kula dulinan ilmu nahwu iku dereng ketemu. Mestinya paling tidak lah Pak, paling tidak tasniyah. Kudune ya kudu jamak. Nek isime jamak, dhamire harus juga jamak. Tapi kok muannas. Ngeten lho karepe tak tuturno. Nek sampean iki nikah 2 3 kok ati ruwet, satu saja. Ngoten lho maksudnya. Paham nggih? Nah sekarang kalau tanya, jenengan nikah 2 3 4 ruwet apa enggak? Yang sana pengen
kasih sayangnya dewe kono ngene-ngene ruwet apa ora? Ya prakteknya sampean piyambak. Ingat, ketenangan hati miturut surat Ar-Ra'd ayat 28 hanya ketemu Allah. Tidak bisa. Oh sebab istriku cantik seperti bidadari. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Malah jenengan rewet budal kerja. Istriku tadi gak WA-na. Lah susah tambahan itu ya. Susah. Kepikiran. Mboten saged. Oke lah, nggak ada apa-apa. Nanti kalau istri kita, suami kita sudah menginjak umur 80-90 tahun, gagah, gantengi, cantiknya masih ada Pak Bu? Kemana tadi? Kewut nggih? Loh, berarti yang menjadikan hati ini dalam kekekalan anteng, alladzina amanu, Ar-Ra'd ayat 28, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, sebab ingat Allah. Berarti ketenangan, kedamaian hati letaknya bidzikrillah, sebab jenengan terus menerus berzikir. Berzikir itu mana zikir yang bisa menjadikan hati jenengan bisa bertemu Allah? Itu tadi. Bila suarin, tanpa gambar, tanpa suara, tanpa nama, tanpa lafaz dan sebagainya, rasa tadi Pak. Berarti jenengan kalau sudah bisa memandang Allah pada diri seorang istri, disitulah ketenangan hati litaskunu. Litaskunu itu tujuan Anda nikah itu untuk menemukan kedamaian. Singkatannya diterangno, maksudnya kedamaian. Biasanya kamu itu reareu ke sana malam-malam, sekarang ada di rumah dengan istri. Iya Pak, kalau pas kemanten anyar. Coba nanti kalau sudah punya anak 2, 3, mules peteng. Loh, saya bicara fakta loh niki. Gitu. Oleh karena kita belum bisa menyaksikan wujudnya Allah dalam istri suami kita. Sehingga Pak, mohon maaf, kita dengan mudah kena pacar baru. Pacar baru kita berupa sepeda, pacar baru kita berupa mobil, jabatan dan lain sebagainya. Mudah itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah akibat golongan kita yang menolak terhadap ajaran Rasulullah di jalur tauhid niki Pak. Itu akibatnya hati kita tidak menemukan kedamaian, justru akan menemukan yang namanya kegelapan. Jadi dalam surat An-Nahl niki intinya Rasulullah siapapun membawa wahyu berupa ani'budullaha wastanibut taghut. Lalu ayatnya diteruskan. Ketika ayat ini sudah disampaikan, faminhum mongko iku setengah saking umat man utawi ana wong hadakang maringi petunjuk sapa Allahu Gusti Allah, berarti golongan yang percaya terhadap ajaran Rasulullah tadi. Wa minhum lan niku setengah saking golongane umat man utawi ana wong, atine wong hakot kang ditetepake utawa disesatake alaihi ngatasi man, disesatni nang ngapa, ditetepake nang ngapa, adzalalata ing jalani nafsu. Berarti golongan hati
Yang Allah sesatkan itu dikarenakan ingkar terhadap ajaran Rasulullah. Dibiarkan sesat Pak oleh Allah. Isbah tak jarno. Ngoten niku. Makanya kadang-kadang bicaranya nasihatnya orang tua diterima anak itu kadang-kadang salah tangkap. Contoh gini, kita punya anak Pak umur 3 tahun. Anak itu sukanya itu mainan air di pinggir kolam. Di pinggir kolam. Kita panggil anak, jangan di situ, kan bahaya Pak ya? Bahaya. Penerimaan anak itu salah paham pada kita. Yang katanya anak kita nggak sayang. Justru oleh karena orang tua itu melarang bentuk sayangnya orang tua terhadap anak supaya tidak masuk dalam lingkupan bahaya. Mohon maaf Pak, Rasulullah menyampaikan tauhid ini. Bentuk sayangnya Allah terhadap kita. Kalau ngomong menungso, saking Rasul saking sayangi pada kita. Berhubung kita itu sebagai umat salah paham penerimaannya, akhirnya apa? Mohon maaf. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Allah membiarkan sesat. Dikasih peringatan juga enggak mendengarkan, akhirnya dibiarkan. Lah cara Allah membiarkan sesat bagaimana? Sing sugih ditambah sugih, sing punya jabatan ditambahi jabatani, tapi hatinya dilalaikan terhadap Allah. Itu namanya istidraj. Nikmat itu akan menjadi istidraj. Nikmat bukan menjadi nikmat, rahmat, tapi nikmat menjadi bala. Kok bisa jadi bala? Iya. Orang kaya yang paling ditakuti adalah cuma satu, takut miskin. Itu orang kaya. Lawang kita miskin takut kehilangan kaya, apanya? Orang yang punya jabatan hanya takut kehilangan jabatannya. Lawang kita nggak punya, mana takut? Nggak bisa. Makanya penak Pak dadi wong miskin niku ya. Miturut sudut pandang ini. Bapak Ibu, sehingga Rasulullah mengapa dulu itu dididik Allah menjadi orang yang susah. Ketika beliau masih di dalam kandungan abihi itu sudah sedo. Sudah dilahirkan, masa penyusuan itu belum sempurna, sudah ditinggal wafat ibundanya. Susah Rasulullah. Wistah miskin. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab itu gak suka pada Rasulullah itu karena basisnya dia itu orang miskin. Orang yatim piatu. Kebanyakan memang gitu Pak. Yang Allah pilih itu gitu. Orang yang gak punya. Karena dengan ketidakpunyaan itulah mudah dia tidak merasa sugih, merasa punya. Lah sebelum 40 hari Allah memberitahukan terhadap seluruh gunung di dunia ini Pak, yang nantinya akan dijadikan uzlah oleh Nabi Musa. Gunung-gunung sing api-api iku wis ngomong, aku jelas indah sendiri, aku sing dhuwur dhewe. Lah gunung Turi Sinai lho Pak, metikil ya Pak. Gunung wis welek cewilik, malah itu yang dipilih oleh Allah, dijadikan min asrofil majalis, tempat yang Allah sucikan. Ini kan ya sanepan juga, sanepan. Artinya orang yang Allah pilih
untuk dijadikan sebagai kekasihnya? Jawabannya ada di surah Ali Imran ayat 31, adalah orang yang mengikuti teladane Kanjeng Nabi. Pun titik antara situ. Lah, mumpung sisa umur kita masih ada di dunia, Pak, menurut kami, ayo kita ikuti apa yang pernah Rasulullah teladankan terhadap kita, lebih-lebih hal-hal perjalanan ruhaniyah kita kepada Allah. Fabimadza ihtadau wa bimadza dhallu, sebab apa Allah memberikan petunjuk, itu ayat itu tadi, dan sebab apa satu sisi Allah menyesatkan? Jawabannya adalah li'annahum minhum man amana wa minhum man kafar wa ammal kafirun, sebab itu semuanya golongan pertama adalah percaya, golongan kedua adalah tidak percaya. Wa ammal ladina kafaru la anapun utai wong-wong sing ra percaya iku fadzalika bisababi tamattuihim bil hayatid dunya, mereka itu disebabkan karena hatinya wis kadung, sudah terlalu banyak kesenangan dunia. Ikilah abot. Menghilangkan tutup tipis dengan tutup tebal, berat mana, Pak? Berat tebal. Bagi kita yang tebal jangan pesimis. Bagi Allah tidak ada kata tidak mungkin. In aroda syai'an ayyakula lahu kun, bisa, Pak. Sing penting modal pertama itu adalah percaya apa yang telah disampaikan Rasulullah dan mengikuti. Yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, kata Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 18. Yang penting kamu itu sudah dengarkan dan percaya. Setelah itu urusan iman kau melaksanakan khalwat atau dzikir, saya sendiri nanti yang memperjalankan kamu. Kamu sowan kepadaku, aku yang memperjalankan, itu kata Allah. Bukan kita bisa berjalan sendiri. Nah, setingkatan Rasulullah tadi saya katakan dalam surat Al-Isra ayat 1, setingkat Rasulullah itu loh diperjalankan. Masa sih kita itu malah justru merasa kita yang bisa berjalan sendiri? Lah wis jomplang toh Pak, ini jomplang. Inilah Pak, butuh ilmu tauhid untuk menyadarkan hati kita supaya kita tidak berlarut-larut di dalam belenggunya hawa nafsu. Kesimpulannya adalah khusus bagi panjenengan yang sudah Allah sebut sebagai salik atau golongan hati yang sudah ada keinginan bertemu Allah. Pertama, biar rindu untuk ketemu Allah itu ada di dalam hati, tolong dawamkanlah, biasakanlah hati itu untuk berzikir sir. Nanti kalau sudah ada tanda-tanda hati itu rindu, lekaslah, tindakanlah, lakukanlah dzikir sirul asrar. Apa? Menyadari hati merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup itu, baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita. Sebab jantung bisanya berdenyut semata-mata karena hidup. Napas bisa keluar masuk karena hidup. Dan siapa jantung dan siapa nafas nanti Anda akan tahu sendiri seiring berjalannya jenengan ditarik Allah di dalam alam fana dan alam ma'rifat. Sederhana nggih? Sederhana, mudah sekali. Tinggal kita mau berangkat apa enggak. Bapak Ibu, itu mungkin kesimpulan dari materi kita khusus terhadap si salik.
kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau didialogkan, waktu dan tempat semuanya kami persilakan. Monggo.